Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kapanpun kalian menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Media Edukasi, yaitu kita belajar bersama mengenai bagaimana caranya menggunakan OBS Studio. Pada tutorial sebelumnya, kita belajar bagaimana caranya mendownload aplikasi OBS Studio pada Google Chrome. Nah, setelah kemarin mendownload, saatnya kita menggunakan OBS dan mempelajari bagaimana caranya fitur-fitur yang ada di dalam OBS Studio ini. Yang pertama nih teman-teman yang harus kita ketahui ketika pertama kali membuka aplikasi OBS Studio ini, kita ke setting. Kita ke menu setting. Yang pertama kita ada general, bisa kita pilih bahasa, ada bahasanya, ada Aragon, bahasa Indonesia, Melayu, Catalia, Dance, Deut, ST, English UK, dan Espanyol. Kita bisa pilih sesuai dengan bahasa yang kita inginkan. Karena mungkin bahasa Indonesia di sini saya agak membingungkan ya, jadi saya pilih English saja. Kemudian di sini ada temanya apa, update-nya, ini kita bisa pilih update. Outputnya di sini kita bisa pilih apapun yang kita inginkan. Kemudian ada sort, alignment, snapping. Di sini ada sensitivitasnya, projector. Di sini saya menceklis step projector on exit. Jadi ketika file ini di exit dari OBS tetap tersimpan gitu project-project yang kita sudah kerjakan, jadi tidak mengulang dari awal ketika akan membuka OBS Studio kembali. Ini kita checklist saja. Kemudian ada sistem tray-nya, saya enablekan, ada preview-nya, ada importer, studio mode. Di studio mode ini akan menampilkan dua layar, yaitu satu layar sebelah kiri untuk kita mengedit dan sebelah kanan untuk program yang akan ditampilkan pada platform yang kita inginkan. Kemudian ada multi view ini mungkin lebih ke bagaimana caranya kita melihat berbagai sudut pandang gitu ya. Nah, jika sudah settingan dilakukan, kita bisa mengecilkan layarnya, lalu kita klik apply. Oke. Jika ada update terbaru, kita harus mengklik apply dulu, baru klik OK. Yang pertama itu ada scene. Scene itu kita bisa ibaratkan sebagai folder dari file-file yang kita ingin tampilkan. Misalkan di sini saya pakai OBS. Nah, di sini tuh di folder ini kita ada sort. Sort itu kita ibaratkan sebagai isi dari folder itu. Yang pertama ada running text yang saya gunakan, kemudian ada frame kamera yang saya pakai, ada juga kamera laptop. Frame kamera ini yang saya pakai, ini ada biru-biru ini background, ini yang saya pakai frame kamera. Ada kamera laptop, ini kamera yang saya sedang tampil nih, muka saya itu pakai kamera laptop ya. Kemudian bisa kita tambahkan juga di sini ada application audio capture, ada audio input capture, audio output capture, browser, color source, display capture, Droid Cam OBS, game capture, image slideshow, media short, scene, text, video capture device, window. Kita bisa juga menggrupkan apa yang sudah kita pilih, itu kita bisa pilih dan kita tambahkan di menu sort. Oke. Kemudian kita beralih ke audio mixer. Audio mixer ini sebagai pengatur suara ya, suara apa saja yang kita ingin tampilkan dan kita timbulkan bisa kita pilih di sini. Kemudian ada scene transition, yaitu kita bisa pilih ada cut, fade, stinger, fade to color, atau luma wave. Kita bisa pilih kita mau pakai yang mana, tapi saya memilih scene transition yaitu fade. Bisa kita pilih juga durasinya mau berapa second, menit per second, milisecond ya. Kita bisa pilih, tapi saya bisa di 200 atau 200 sesuai dengan keinginan kita. Tapi biasanya orang memakai di 300. Oke, setelah itu dikontrol. Di sini ada start streaming. Ini jika tadi kita menggunakan YouTube atau menggunakan apapun, kita bisa pilih start streaming untuk menampilkan apa yang ada di layar ini muncul di YouTube dan sebagainya. Ini start record, jika kita melakukan start recording, maka file-file yang ada di tampilan program ini akan muncul di video hasil recordannya gitu. Jadi semacam kita bisa merecord diri kita sendiri. Aktivitas yang sedang dilakukan di OBS bisa kita record, kita simpan di perangkat kita.
Di sini ada style virtual camera. Jadi style virtual camera itu bisa digunakan manakala kita menggunakan OBS pada Zoom meeting gitu. Jika Zoom meeting sedang dilakukan, maka kita wajib melakukan style virtual camera karena di sana ada pilihan untuk mengatur video outputnya itu menggunakan apa gitu. Kita pilih OBS dan maka muncul program yang kita tampilkan ini di Zoom seperti itu. Di sini ada studio mode. Jadi studio mode itu jika ditampilkan maka akan dua. Nah, ada dua studio mode. Nah, ini itu program, ini pengeditan. Jadi kita mau mengedit apapun itu di tampilan program tidak akan teredit, tidak akan berubah karena belum kita transisi. Tapi ketika sudah ditransisi maka akan berubah. Nah, jadi si menu preview ini berguna untuk kita mengedit sesuai dengan keinginan kita mau seperti apa, dan kita setelah diedit sesuai dengan keinginan bisa kita transisi untuk tampilkan pada program seperti ini. Misalnya ini saya sudah sesuai dengan ini, maka tampilannya seperti ini. Tapi saya untuk tutorial kali ini tidak pakai studio mode ya, jadi satu saja seperti ini. Kemudian di setting tadi sudah kita tampilkan, dan ini exit jika keluar dari aplikasi OBS seperti itu. Nah, tadi saya sudah menjelaskan nih fitur-fitur yang ada di OBS ini. Yang pertama dari scene, source, audio mixer, scene transition, control, dan setting. Kedua, bagaimana sih caranya kita mengoperasikannya secara langsung nih? Ada tombol panah, ada tombol tambah yang ingin kita tambahkan. Mungkin di sini saya ada running text nih. Ini bisa kita langsung praktek ya. Mungkin kita klik tambah, kemudian kita pilih text GDI plus. Oke, nah kita bisa pilih nih, misalnya running text 2 gitu ya, sesuai dengan keinginan kita. Oke, setelah itu kita klik OK. Oh, sudah terpakai mungkin ya. Kita pilih yang nama lain, running text. Karena jika namanya sudah terpakai tidak bisa, jadi harus pakai nama lain. Kita bisa pilih di sini nama, misalkan saya Puliki ya, nama saya. Kita bisa pilih OK, dan kita bisa tampilkan nih pada layar. Kita bisa sesuaikan ukurannya, mau disimpan di tempat mananya. Kita bisa pilih mau di sini, di sini. Ini kita bisa pilih. Bagaimana caranya bisa berjalan seperti itu? Mungkin bisa ngeloop gitu ya, jalan dari kanan ke kiri. Caranya kita klik di running textnya, kita klik filter, kita perkecil layarnya. Di sini kita klik tambah, di sini ada yang namanya scroll. Jadi scroll, kita klik, kita OK. Nah, di sini ada horizontal speed dan vertical speed. Jika teman-teman ingin teksnya itu bisa berjalan, kita geser dari horizontal speed ini ke kanan, menyesuaikan, bisa lebih lambat, kita lebih lambat seperti ini. Jika ingin lebih kencang, kita maka tarik lebih cepat gitu ya. Tapi ingin jika standar saja, kita pilih di 92 atau 90 sesuai dengan keinginan kita ya. Oke, jika sudah kita close aja, maka teksnya akan berjalan seperti itu ya. Oke, teksnya sudah paham. Ini bisa kita kembok, bisa kita nggak terlihat juga, bisa terlihat ya di unseen-nya, scene dan unseen. Kita bisa pakai itu jika tidak digunakan, atau jika digunakan dinyalakan saja. Oke, saya anggap running text sudah hafal. Selanjutnya ke frame kamera nih. Ini frame kamera yang saya gunakan nih, yang biru-biru ini. Ini pakai frame kamera, pakai image ya. Kita klik tambah di sini, cari image. Kita mungkin tambahkan image 2 ya. Oke. Di sini kita pilih source-nya dari mana. Klik download, mungkin kita pakai image yang ini lagi. Oke. Nih teman-teman, ini kan tampilnya gede nih. Tampilnya full screen banget. Untuk fit to screen, kita bisa klik Ctrl plus F. Nah, katanya akan sesuai dengan kemauan kita ya. Tanda seperti ini. Ini karena ada hijau-hijau nih, saya pakai itu dengan mode green screen. Bisa kita gunakan chroma key untuk menghapusnya. Kita klik ke filter di image yang tadi, kita tambahkan di sini, klik chroma key OK. Seperti itu. Nah, jadi ketimpa kan, jadi kedua kan. Seperti itu. Teksnya kemana? Karena ini ada layer. Jadi OBS itu sistemnya layer ya. Ada layer 1, layer 2, layer 3, layer 4. Jadi jika si teksnya ingin ditampilkan
otomatis teks itu harus berada di atas semuanya gitu. Berarti si image ini kita harus pindahkan ke bawah, di bawah teks. Nah, maka teksnya akan muncul kembali. Nah, jadi pokoknya si sort ini tuh harus berada di layer-layer teksnya. Jika ingin tampilkan maka teksnya harus berada di atasnya gitu ya. Setelah itu kita bisa menambahkan apapun yang kita inginkan di sini ya teman-teman. Kita bisa menambahkan apapun yang kita inginkan sesuai dengan yang ada di sini. Nah, jika gimana sih caranya? Jika si tampilan layarnya tuh tidak sesuai gitu, tidak seperti ini, maka yang tadi saya sebutkan, diklik Ctrl+F untuk fit to screen. Nah, jadi sesuai dengan pilihan. Atau jika ingin memotong, kita bisa klik Alt plus kursor yang kita jalankan, klik dua Alt baru kita geser. Tuh, bisa kita motong ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita motong video nih, yang kita batasin dulu biar kelihatan. Nah, misalkan video gini ya, ini nggak rata nih, nggak pas tengah gitu videonya. Kita bisa meratakannya dengan cara memotong bagian ini, bagian ke kanan ya. Kita bisa klik Alt lalu geser frame-nya, jadi pas tengah kan. Tapi untuk di layar ini, di layar yang kanan ini mungkin tidak terlihat pas gitu, karena ukurannya yang di layar desain ini landscape ini agak kotak gitu ya. Ini bisa kita caranya dengan membawahkan ini ya. Oke. Pokoknya jika ingin memotong itu pakai Alt plus kursornya. Jika ingin melakukan fit to screen bisa dengan Ctrl+F. Atau di dalam satu layer ini kita bisa menampilkan beberapa scene. Contohnya seperti ini. Misalkan di sini ada image ini, di sini video, di sini teksnya, di sini bisa menampilkan apa saja yang kita inginkan gitu. Dalam satu layar ini kita bisa menampilkan beberapa scene yang kita inginkan, beberapa shot yang kita inginkan, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan atau tambahan lanjutnya bisa di klik komentar pada YouTube di bawah ya. Jika ada request atau apapun itu bisa kalian ketik di kolom komentar. Oke? Segitu saja tutorial pada kali ini. Next kita tutorial bagaimana caranya kita menghubungkan OBS pada layar YouTube. Oke? Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.